dalam infiltrasi ini ada dua hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah laju, yang kedua adalah kapasitas infiltrasi. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami laju dan kapasitas infiltrasi, maka bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Jadi ini adalah kapasitas, kemudian ini adalah lajunya. Laju ini itu bisa sama dengan kapasitas atau bisa lebih rendah. Jika kita ubah dalam bentuk kata-kata, maka laju adalah banyaknya air per satuan waktu yang masuk ke dalam tanah dalam satuan mm per jam atau bisa juga cm per menit. Kapasitas adalah nilai maksimum di mana air bisa masuk ke tanah pada suatu titik tertentu. Satuannya sama mm per jam. Jadi kapasitas ini adalah laju tertinggi infiltrasi pada kondisi tertentu. Kenapa pada titik tertentu? Karena tanah itu kondisinya bisa berubah-ubah. Katakanlah ketika ada kondisi inisial atau saat pori tanah kering. Nah, saat kondisi kering, maka kapasitasnya akan tinggi karena pori-pori yang tersedia itu hanya terisi oleh udara. Sehingga air yang masuk itu bisa menggantikan udara untuk mengisi pori-pori tanah yang ada. Seiring bertambahnya waktu, kapasitas infiltrasi berkurang. Jadi jika ada hujan atau jika ada pembasahan pada tanah, maka kapasitasnya persatuan waktu akan berkurang hingga menyentuh kondisi konstan atau basic rate, yaitu pada saat pori tanah sudah jenuh air. Nah, pada kondisi ini, kapasitas infiltrasinya jauh lebih rendah dibandingkan pada kondisi inisial atau kondisi saat pori tanahnya masih kering. Nah, inilah kenapa kok tadi disebut pada kapasitas itu adalah pada suatu titik tertentu. Jadi, ada kondisi-kondisi yang berubah menyebabkan kapasitas infiltrasi itu juga berkurang. Ada dua hal yang mungkin terjadi dalam hal laju dan kapasitas infiltrasi. Kasus pertama, yaitu jika rainfall rate tidak lebih besar daripada kapasitas infiltrasinya, maka hal ini akan berdampak pada laju infiltrasi yang sama dengan rainfall rate. Dicontohkan seperti ini. Misalnya terjadi hujan dengan tebal 30 mm yang terjadi dalam durasi 1 jam, sehingga intensitasnya 30 mm per jam. Nah, tanah pada waktu itu dalam kondisi kering, sehingga kapasitas infiltrasinya 42 mm per jam. Maka, dalam kondisi ini, rainfall rate-nya sebesar 30 mm per jam tidak melampaui kapasitas infiltrasinya, yaitu 42 mm per jam. Dengan demikian, laju infiltrasi yang terjadi adalah 30 mm per jam atau sama dengan rainfall rate-nya. Kemudian kasus kedua, jika rainfall rate itu lebih besar dibandingkan kapasitas infiltrasi, yang terjadi adalah infiltration rate itu sama dengan infiltration capacity. Jadi kapasitasnya dan juga lajunya itu pada kondisi yang sama. Nah, itu juga menyebabkan rainfall rate itu besarnya sama dengan kapasitas infiltrasi, sisanya menjadi runoff, yang sering disebut sebagai rainfall excess. Ini diasumsikan jika tidak ada intersepsi ataupun evapotranspirasi. Contohnya untuk kasus ini adalah jika terjadi hujan dengan tebal 30 mm yang terjadi dalam durasi 1 jam, sehingga intensitasnya 30 mm per jam, tanah pada waktu itu dalam kondisi jenuh, sehingga kapasitas infiltrasinya 15 mm per jam. Maka dalam kondisi ini, rainfall rate sebesar 30 mm per jam melampaui kapasitas infiltrasinya yang cuma 15 mm per jam. Dengan demikian, laju infiltrasi yang terjadi adalah 15 mm per jam atau sama dengan kapasitas infiltrasinya. Di samping itu terjadi runoff sebesar 15 mm per jam. Jadi sisanya menjadi runoff karena tidak semuanya bisa terinfiltrasi. Yang bisa terinfiltrasi hanya 15 mm per jam, yaitu sesuai dengan kapasitas infiltrasinya. Ada beberapa cara dalam mengukur infiltrasi. Yang pertama adalah menggunakan tipe infiltrometer atau yang sering juga disebut sebagai floating type. Jadi tanah itu digenangi oleh air. Nah, untuk floating type ada dua tipe. Yang pertama ada single ring infiltrometer, yang kedua ada double ring infiltrometer. Nah, teman-teman yang kemarin dicoba itu menggunakan double ring, bukan yang single ring. Dan yang berikutnya ada lagi menggunakan rainfall simulator. Nah, yang pakai ring ini, yang infiltrometer, itu prinsip kerjanya adalah menjenuhkan tanah sehingga akan ditemukan laju infiltrasi
ketika tanah itu sudah jenuh atau kapasitas infiltrasi saat konstan. Dengan menggunakan infiltrometer ini ada kelebihannya, yaitu proses pengukurannya relatif mudah. Jadi yang penting kita bawa ring, kita punya air, ada garisan, ada stopwatch, kita pasang di lokasi, kemudian tinggal digenangi saja, terus nanti per waktu tertentu misalnya 5 menit atau 10 menit, nanti kita lihat berapa banyak penurunannya, ya pengukurannya relatif mudah lah. Nah, tapi ada juga kelemahannya, yaitu proses memasukkan ring ke dalam tanah, kan kita pukul sampai tanahnya itu mungkin retak yang menyebabkan munculnya rekahan. Nah, rekahan ini itu bisa jadi mempengaruhi nilai infiltrasi yang seharusnya mungkin lebih kecil karena ada rekahan, jadi infiltrasinya lebih besar. Yang berikutnya, kalau kita misalnya menggunakan single ring, itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena jika menggunakan single ring, maka kita tidak bisa memastikan air itu perjalanannya ke bawah itu vertikal. Air bisa menyebar kemana-mana sehingga susah dianalisis kalau yang menggunakan single ring. Nah, kalau yang double ring ini dibandingkan yang single ring itu lebih unggul, karena yang double ring itu ring yang luar itu menjaga supaya air itu tidak ke kanan ke kiri. Ring dalam itu hanya fokus untuk bergerak secara vertikal saja. Berikutnya adalah yang rainfall simulator. Ya, ini adalah simulator hujan buatan. Jadi kita bisa membuat hujan dengan intensitas tertentu pada sebuah petak tanah. Nah, alat ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan, sama saja dengan yang infiltrometer. Kelebihannya adalah dengan alat ini dapat mengetahui imbangan hidrologis secara lengkap. Jadi mulai dari hujannya berapa, kemudian nanti berapa yang terinfiltrasi, berapa yang jadi runoff, dan seterusnya. Kalau yang pakai infiltrometer tadi kita tidak tahu hujannya berapa karena kita banjiri. Jadi kita dengan gayung atau dengan alat lainnya yang kita paksakan air itu mengenangi permukaan tanah. Kalau rainfall simulator ini tidak, tapi dijatuhkan dengan intensitas tertentu, diibaratkan sebuah hujan. Nah, tapi ada juga kelemahannya dari rainfall simulator. Kelemahannya adalah alatnya lebih repot instalasinya dibandingkan dengan infiltrometer. Yang ini perlu dirakit-rakit, sedangkan yang infiltrometer tinggal dipasang saja di tanah, dipalu, selesai. Terus kemudian kelemahan kedua adalah lebih lama untuk menghasilkan data infiltrasinya. Jadi untuk data infiltrasi yang konstan itu butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan infiltrometer, karena infiltrometer memang dipaksa untuk mengenang, sementara yang rainfall simulator itu juga bisa mengenang tetapi jauh lebih lama dibandingkan yang infiltrometer.